Sampurasun barudak. Kumaha, Damang? Semoga token di rumah kalian tidak ngegoak ya. Oh ya Dax, film kali ini berbeda dari biasanya. Aing ngerangkum film ini karena teringat teman mabar ML Aing yang nicknamenya One Piece. Film ini bukan yang serial ataupun yang episode yang biasa kalian download di situs Same Hadaku atau OP Lovers. Karena kalau Aing ngerangkum yang serial, sampai SpongeBob jadi Hokage pun gak bakal kelar anjir. Yuk langsung saja. Seduh kopi hidung, siapkan keripik cau, dan selamat menonton. Gaskeun! Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok orang yang sedang mendobrak sebuah pintu dengan menggunakan gelondongan pohon. Setelah pintunya retak dan hampir terbuka, kemudian ada seseorang yang menembak pintu tersebut. Dengan kondisi dan perawakan seperti itu, sudah dipastikan mereka adalah sekelompok bajak laut. Dan orang yang menembak pintu tersebut adalah pemimpinnya, yaitu Kapten Jungo. Ya, tujuan mereka kalau dalam film One Piece apalagi kalau tidak untuk memburu sebuah harta karun. Ketika mereka telah menemukan harta karunnya yang sudah berada di depan mata, kemudian mereka pun mencoba menghampirinya. Dan pemimpin mereka berada di posisi paling depan. Ketika si kapten tersebut sudah mendekati itu harta karun, dari belakang, tanpa dia sadari, anak buahnya pun langsung menikam atau menusuknya. Mereka menikam pemimpinnya, itu bukan atas kehendak atau kemauan mereka, tetapi mereka dalam pengaruh roh jahat yang merasukinya. Itu dibuktikan dengan mata mereka yang berwarna merah. Dan di setiap ruangan atau lorong tersebut ada sebuah mata merah yang memerhatikan mereka. Ya, sudah jelas, mata tersebutlah yang mempengaruhi anak buahnya itu. Dan si kapten tersebut menyangka bahwa anak buahnya itu telah berkhianat. Shen berganti ke si Luffy yang sedang memancing. Dan si Luffy memancing menggunakan bulu sikat sebagai umpannya, karena dia rasa bulu sikat mirip seperti hamburger. Gak ngerti dah kenapa setiap tokoh utama IQ-nya suka berada di atas rata-rata. Sampai-sampai membuatnya menjadi sebuah kegoblokan dan ketololan yang begitu hakiki. Tak lama, tali pancing umpan tersebut bergerak, dan si Luffy pun langsung bersemangat menariknya. Ternyata yang dia dapat bukanlah sebuah ikan, tetapi sebuah peti yang dirantai ke sebuah bebatuan. Kemudian, si Luffy pun mencoba membuka dengan ilmu debusnya yang telah dia pelajari minggu kemarin di Banten. Nih, dulu ya. Maji? Tidak. Anjir, ngarai karena Babatok melihatnya juga. Kemudian, si Luffy pun membuangnya karena dirasa tidak berguna dan tidak bisa dimakan. Dan si Nami pun mencoba untuk mengambilnya. Setelah dibuka, kemudian ada kelelawar yang terbang dari sebuah kerangka manusia. Dan ternyata kerangka tersebut adalah kerangka si Kapten Jungo. Nah, peti ini ada hubungannya dengan si Kapten Jungo tersebut. Dan isi dalam peti tersebut ternyata ada sebuah tengkorak. Dan si Nami pun melemparkan tengkorak tersebut ke si Usopp. Ternyata di belakang tengkorak tersebut ada sebuah tulisan. Setelah si Usopp membacanya, ternyata di sana tertulis bahwa mereka disuruh masuk ke dalam pusaran air tersebut. Karena katanya di sana terdapat harta karun yang diimpikan oleh Kapten Jungo. Kemudian si Nami, Usopp dan Sanji pun mencoba mengecek dengan cara mereka masuk ke dalam sebuah gentong yang ditalikan dan kabel hijau sebagai alat komunikasi antara si Luffy dan mereka. Dan si Luffy lah yang bertugas mengulur tali tersebut. Ketika si Luffy sedang mengulur talinya, dia melihat sebuah botol terbang dan dia pikir itu sebuah minuman. Ternyata botol tersebut berisikan sebuah kertas. Kemudian si Luffy pun mengambil salah satu dari botol tersebut. Ketika mereka meminta menurunkan gentongnya secara pelan-pelan, si Luffy malah sibuk dengan mengambil kertas yang ada di botol tersebut. Dan yang terjadi pun dah lah, malas ngatainnya, cuma nambah-nambah dosa doang. Ketika mereka telah mendarat di dalam pusaran air laut tersebut, tak lama
muncul monster gurita dan menyerang mereka. Kemudian si Sanji pun mencoba menghajarnya dengan hanya sekali tendangan saja yang mengenai kepala si gurita tersebut. Seketika gurita tersebut langsung diam dan tak bergerak. Tak lama, ternyata monster gurita tersebut tidak mati dan gurita tersebut langsung menyerangnya. Di sana ada kelelawar yang menyaksikannya. Ya, tentu kelelawar ini adalah kelelawar tadi yang terkurung dalam kerangkanya si Kapten Jungo. Kemudian kapal mereka pun ikut tertarik juga ke dalam pusaran air laut tersebut. Si Luffy dan si Zoro mencoba menyelamatkan diri dengan cara menggenggam batu yang ada di sana. Namun karena arus dari pusaran air laut tersebut terlalu kencang dan si Luffy juga leles karena belum madang, si Luffy pun tidak bisa menahannya dan mereka terhisap masuk ke dalam pusaran airnya. Ketika si Usopp, Nami, dan Sanji sudah tidak berdaya dan dirasa mereka sudah akan modar, tiba-tiba kapal Going Merry milik mereka pun meniban kepala si monster gurita tersebut. Dan di sana kelelawar itu sepertinya sangat senang dengan dikalahkannya monster tersebut. Ketika monster gurita tersebut mati, seketika tangan dari mayat si Kapten Jungo mulai menyatu kembali. Nah, di sini kita mulai mengetahui bahwa kelelawar tersebut adalah jelmaan dari si Kapten Jungo. Dan jika si Kapten ingin hidup kembali, yaitu dengan cara mengalahkan monster-monster yang ada di sana. Lanjut, kemudian si Zoro dan si Luffy pun terbawa arus sampailah mereka di tepi laut. Dan di sana ternyata terdapat sebuah desa. Dan ketika si Zoro mencoba mencari pertolongan dengan cara menalik lonceng yang ada di sana. Dan di sana sudah terdapat wanita dan seorang anak kecil yang ternyata anak tersebutlah yang membuat surat dalam botol tersebut yang diterbangkan. Anak tersebut bernama Hamu. Ketika mereka hendak menolong si Zoro dan si Luffy, tak lama ada monster udang yang menyerang. Si Zoro pun langsung menghajarnya. Dan monster tersebut berhasil dikalahkan. Setelah itu, si Luffy dan Zoro pun diberi makan. Dan si wanita tersebut mengira bahwa si Luffy dan si Zoro datang itu untuk menyelamatkan mereka, karena si Luffy membawa surat yang dibuat oleh si Hamu. Setelah si Luffy menceritakan bahwa mereka bisa ada di sana karena terjatuh ketika sedang mencari harta karun. Dan soal suratnya, mereka tidak mengerti apa yang tertulis di sana. Dan ketika si Luffy mengatakan bahwa dirinya adalah bajak laut, mereka pun langsung terkaget. Kemudian si wanita tersebut menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu ada bajak laut yang datang ke tempat tersebut. Dan bajak laut itu dipimpin oleh seorang kapten, yaitu Kapten Jungo. Kemudian bajak laut tersebut merampas semua harta yang ada di sana. Dan mereka juga mengambil sebuah harta karun yang berada di gunung suci tempat tersebut. Dan itu menyebabkan kemarahan dewa. Dan monster yang datang itu ternyata penyebabnya adalah kemarahan dewa tersebut. Itulah alasannya mengapa warga di sana sangat begitu membenci bajak laut. Wanita tersebut juga menceritakan bahwa ibunya si Hamu adalah ratu kota tersebut. Dan ibunya tahu bahwa bajak laut itu datang dan bertujuan untuk menghancurkan segalanya. Kemudian ibunya pergi ke gunung tersebut seorang diri, bertujuan untuk membunuh Kapten Jungo. Dan sejak saat itu ibunya pun tidak pernah kembali. Dan si Hamu ini ingin membalaskan dendam ibunya tersebut. Itulah Dax, salah satu alasan si Hamu membuat surat tersebut. Jadi intinya dia ingin meminta pertolongan. Lanjut, kemudian kelelawar ini memberitahu si Usopp dan si Nami jalan menuju tempat harta karun itu berada. Kelelawar ini mengatakan bahwa harta karunnya berada di atas gunung. Dan jika mereka ingin mengambil harta karunnya, mereka terlebih dahulu harus berhadapan dengan hewan-hewan raksasa yang mengerikan. Ketika si Luffy dan si Zoro akan pergi ke gunung tersebut, mereka dicegat oleh monster udang raksasa yang ternyata dia masih hidup. Dan si Zoro pun yang melawannya. Si Zoro menyuruh si Luffy untuk pergi duluan ke gunung tersebut. Ketika si Luffy pergi, ternyata ada si Hamu yang mengikutinya. Kembali lagi ke si Usopp dan si Nami. Ternyata mereka sudah berada masuk di dalam gunung tersebut.
mereka dihadapkan dengan seekor monster bulu babi raksasa dan mereka mencoba kabur untuk menghindari monster tersebut. Kemudian si Luffy pun juga telah sampai di gunung tersebut dan dia mencoba masuk ke sana. Si Luffy pun berlari untuk mencari tempat harta karun itu berada, dan yang terjadi mereka pun bertabrakan dan di sanalah mereka dipertemukan. Ternyata jalan di sana sudah buntu dan si Luffy mencoba menahan monster tersebut. Seperti biasa dalam sebuah film, pasti ada aja seseorang yang beban. Jadi kesel aing gak. Si Luffy menyuruh si Hamu pergi dari sana dan gobloknya dia malah ngejedok wae. Tapi seperti biasa dalam film, tokoh utama yang selalu menonton Mario Teguh memberikannya sebuah kata-kata bijak dan akhirnya si Hamu pun menurutinya dan dia pergi dari sana. Kembali lagi ke si Zoro. Setelah itu, monster udang pun berhasil dikalahkan kembali oleh si Zoro. Dan yang terjadi, kaki si Kapten Jungo pun kembali utuh. Ternyata si Zoro mengalahkannya itu juga berkat bantuannya si Sanji. Singkat cerita, Shinami dan Usopp pun berhasil menemukan tempat di mana harta karun tersebut berada. Ketika mereka akan mendekati harta karunnya, di sana kelelawar tersebut menghadang dan dia mengatakan sebelum mereka mengambil harta karunnya, mereka harus mengalahkan monster raksasanya terlebih dahulu. Namun ketika itu ternyata si Luffy pun berhasil mengalahkan monsternya. Seketika tubuh Kapten Jungo pun telah kembali utuh semuanya dan dia telah berhasil hidup kembali. Ketika Shinami dan si Usopp bergegas untuk mengambil harta karunnya, kemudian si Kapten Jungo pun langsung menembak mereka. Ketika si Kapten Jungo akan mengambil harta karunnya, kemudian si Hamu pun mencoba menyerang dirinya. Saat si Jungo akan menembak anak tersebut, dia teringat bahwa anak tersebut adalah anak dari ibunya yang telah ia bunuh. Saat si Kapten akan menembak si Hamu, dan si Hamu pun langsung menyerang si Kapten. Ternyata tembakannya si Kapten meleset dan si Hamu berhasil menebaskan pedangnya ke kepala si Kapten. Dan itu semua berkat bantuannya si Luffy, Usopp, dan Nami. Kemudian si Kapten Jungo pun lenyap dan hilang, menyisakan jubahnya saja. Setelah itu, saat si Nami akan mengambil harta karunnya, ternyata harta karunnya tidak ada. Kasian anjir, ibaratnya mereka tuh capek gawe teka pake. Dan endingnya pun diperlihatkan dengan mereka meninggalkan tempat tersebut dengan kapal Going Merry yang telah dirancang untuk bisa ngapung. Di akhir Shen diperlihatkan dengan harta karun yang kembali lagi ke posisi semula. Kemudian tempat tersebut kembali utuh dan monster-monster yang telah dikalahkan tadi hidup kembali. Jadi kesimpulannya adalah harta karun itu hanyalah sebuah ilusi dan tipuan belaka. Tamat. Oke dah, sakit wae rangkum film One Piece yang sekarang. Dan BTW, film ini katanya di situsnya tersebut tertulis bahwa film One Piece The Movie ini adalah edisi pertama yang dirilis pada tahun 2000.
Jika kalian ingin merequest sebuah film untuk dirangkum kembali, sok mangga komen di bawah ya. Hatur nuhun.